AI-nya sudah saya jelaskan sedikit, kemudian sosialnya. Jadi, ada pilihan Anda follow. Ada syaratnya menjadi seorang master, ada. Tetapi sampai dengan saat ini, saya mohon maaf, keputusan orang kan beda-beda. Saya nggak mau jadi master. Biarinlah alumni saya, dan saya kasih settingannya yang jadi master. Karena saat ini saya konsentrasi mengelola dana klien yang jumlahnya 10 dan saya nggak mau tambah. Oke, terus ada partnership. Tadi saya membahas yang sosial ya. Nah, ini kalau Anda mau menjadi seorang master, ini ada syarat-syaratnya. Jelas dong menggunakan custom setting, masa menggunakan default? Apa bedanya dong dengan settingan yang disiapkan oleh produsen? Itu namanya default. Tapi kita juga bisa men-setting sendiri, kan enak. Di yang lain bisa nggak ada social copy trade-nya loh, nggak ada pilot atau masternya. Nah, tapi jangan lupa ya, kita juga harus smart di dalam memilih seorang master. Jangan cuma yang profitnya besar doang, umpamanya. Sesuaikan dengan modal Anda, nanti di kesempatan lain kita bicaralah. Oke? Nah, sekarang bagaimana portfolionya? Nah, ini mungkin yang Anda tunggu-tunggu ya. Apa cuman ngomong doang nih? Gitu ya. Nah, robot BTS ini, kalau nggak salah, koreksi jika saya salah, itu efektifnya awal Oktober, efektifnya. Walaupun ada beberapa master yang startnya dari September. Berarti Anda jangan minta tahunan. Itu catatannya. Oke, sekarang misalkan Anda agak sedikit nyinyir dalam tanda kutip, belum setahun, nggak bisa dipercaya, simple, skip aja. Betul nggak? Kenapa? Karena datanya memang baru ada. 1 bulan doang. Ini saya akan memberikan portfolio saya loh. Tapi portfolio master bisa Anda lihat. Anda bisa cek master mana yang mulai dari 1 Oktober, mana yang mulai dari September. Saya ingin menunjukkan portfolio saya yang baru start tanggal 25 November. Sekali lagi, kalau Anda menyatakan, wah baru start 25 November, nggak bisa dipercaya, ya nggak apa-apa. Yang penting ada. Jadi kalau Anda butuh 1 tahun, ya nggak ada. Berarti Anda tunggu aja 1 tahun lagi untuk join. Kan simple, jangan dibawa susah. Adanya dari tanggal 25 November, itu pas banget lagi ulang tahun saya. Yes. Nah, ini portfolio saya. Nah, sekarang saya nggak mau cuma nunjukin ini doang dong. Oke, saya buka langsung account BTS saya. Supaya clear. Dan jangan ada dusta di antara kita, betul? Nah, ini ada beberapa bot. Ini date tanggal 26 ya, mulai. Oke. Saya rasa tetap perlu ditunjukkan portfolionya. Kenapa? Kalau saya tidak tunjukkan portfolionya tidak konsisten. Karena saya memberikan panduan 10 item di dalam memilih robot yang benar. Betul nggak? Dan di dalam 10 item itu menunjukkan portfolio. Kan begitu. Kalau saya nggak tunjukkan, nggak konsisten dong saya. Oke? Tapi cepat saja. Ini tanggal 26. Oke? Dana $250, dana minimal saja, ada beberapa account lagi dengan dana yang lain. Nah ini, profit 9,38%. Oke ya. Nah sekarang misalkan Anda mau lihat tanggal 20 ini, transaksinya apa saja, ini semua ada di sini. Jadi lengkap. Semuanya. Kemudian saya juga ada mengikuti settingan default ya. Saya ada mengikuti settingan default, tapi mulainya baru tanggal berapa gitu. Ini juga ada settingan default. Wah,
berapa tadi? 9,38%, 2 minggu kecil, Coach. Ya nggak apa-apa kalau memang Anda merasa kecil. Simple kok. Yang jelas, profit dari forex gold dengan leverage yang besar itu bisa jauh lebih berbahaya loh kalau memang Anda bisa mendapatkan profit besar tapi nggak konsisten. Nah ini kalau Anda misalkan sudah mendapatkan profit 10% dalam 2 minggu, kalau misalkan nanti floating loss juga, loss prosentase ini nggak akan menyebabkan penurunan equity yang juga besar. Nah ini dari tanggal 12/12, tanggalnya gampang diingat. Nah, ini 2,98%. Tadi 9,38 berarti udah boleh jadi master dong, Coach, sebentar lagi. Ya biarin aja yang ngikutin. Ini settingannya saya buka loh. Apa-apa aja, biarin aja yang mengikuti aja deh yang jadi master bagi-bagi rezeki kan gitu. Saya konsentrasi aja manage account orang secara private. Oke, lanjut. TTS 01, TTS trading tenang senang. Nah, ini saya mengaktifkan 5 bot. Nah, ini. Anda perhatikan ini banyak, ini sampai, ini padahal baru 26 November. Jadi bukan 25 ternyata, 26. Ini langsung Anda bawa ke ujung saja. Jadi terbuka ya, ini mulai 26. Dimulai dari cake USDT, nah ini. Ini grid. Nah, ini juga saya cerita nih. Ini bukan trigger, ini grid. Oke, grid saya aktifkan 10. Oke, saya rasa cukup ya. Lanjut. Jangan cuma cerita indah. Bagaimana pada saat menghadapi badai? Wah, nih robotnya nih, ini masih robot yang sama, coba dia ganti. Pada saat menghadapi badai dia nggak pakai topi, tadi pakai topi ya. Lanjut ya, ini penting ya. Sekali lagi, kalau kita mengutamakan risiko, maka kita harus smart dengan berpikir bagaimana sih kecerdasan buatan itu robot di dalam menghadapi sebuah, kalau orang kripto murni bilang crash, saya nggak setuju, tapi nggak apa-apa istilah itu saya pakai supaya benar-benar menakutkan, tapi secara positif. Badai kalau saya lebih setujunya. Oke, kita lihat ya. Perhatikan, kita sudah sama tahu mungkin 4 Desember itu badai. Silakan cek. 4 Desember semua koin kripto turun 4 Desember. Ini badai pertama. Setuju nggak? Ini kalau Anda lihat berita-berita di CNBC, crash 4 Desember, catat. Nah, robot settingan saya, dia sampai buka 4 posisi, terus dia grid 10, tapi grid sebanyak 10, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, begitu. Jadi artinya, di sini terjadi floating loss, tetapi tidak pasrah. Nah ini, nanti kita buka. Ini yang saya katakan, posisi awal, mungkin nggak kelihatan ya, nanti akan saya buka aja. Ini posisi awal, ini grid-nya setelah menghadapi floating loss. Ini saya sudah tandai, market crash. Jadi, ini terbuka sampai 4. 1, 2. Perhatikan, ini dimulai dari tanggal 30, jadi sebelum crash dia sudah turun, buka lagi di sini, lihat historinya, 30 November, 1 Desember, oke. 3 Desember, ini sudah masuk 4.
4 Desember, karena kita dengan sistem beda 13 jam kita lebih dulu. Jadi dia buka dua posisi, ini floating loss. Kalau nggak salah, seingat saya itu sekitar 5% sampai 6%. Tetapi pada saat dia floating loss ini, nah ini nih, sampai minus 7%. Dia melakukan istilahnya upaya-upaya untuk profit dengan copi-copi dalam tanda kutip. Perhatikan, ini baru sebagian saja. Ini sampai 30 loh. Grid-nya ini 30. Ini cuma sebagian doang. Ini ada 30 beginian nih. 30 grid kalau Anda hitung nih. 1, 2, 3, 4. Dia terus mencari profit untuk kita. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aduh, nggak terhitung deh. Itu pada saat market crash. 30, seingat saya. Jadi bisa diterima ya yang saya katakan sebagai grit atau dia smart memiliki upaya tidak pasrah setelah first buy kita kemudian trigger 1, 2, 3 atau bahkan 4, 5 kalau Anda settingnya lebih dari 3, dia mengalami floating loss, akhirnya harga balik dan posisi kita profit semua. Sekarang benefit ketiga, tadi kan sudah jelas robotnya ada artificial intelligence. Sekarang terakhir, yang kedua social copyright, yang ketiga affiliate. Saya lebih senang dengan istilah partnership. Dan saya sudah sampaikan tadi, tidak semua robot-robot yang dipasarkan dengan sistem MLM itu jelek atau money game atau scam. Saya lebih senang istilahnya partnership. Yang jelas begini, di dalam memilih sebuah produk yang dipasarkan dengan sistem partnership, atau affiliate, atau MLM lah, terserah. Yang perlu Anda perhatikan, nomor 1 adalah produknya. Nomor 2 apa? Produknya. Nomor 3 apa? Produknya. Baru yang keempat, personnya. Itu menunjukkan bahwa produk itu yang utama. Kalau di dalam bisnis kadang-kadang kan nomor 1 yang penting apa? Tempat. Nomor 2 apa? Tempat. Nomor 3 apa? Tempat. Jadi produknya itu terbuka atau tidak, bagus atau tidak, portfolionya gimana, bagaimana menghadapi market pada saat dia crash. Itu semua menunjukkan kualitasnya. Lanjut, bagaimana leader Anda, bagaimana top manajemen di dalam mensupport dengan memberikan edukasi-edukasi secara rutin, itu juga penting. Terima kasih loh udah bersedia memberikan ilmunya semua ya. Ini harusnya nggak bisa gratis kalau saya bilang khusus Pak Nofri ini hari ini. Saya sempat tadi fun fact aja, tadi Pak Nofri kirimkan saya PowerPoint-nya dari kemarin, saya bilang, ini lengkap sekali Pak, saya bilang. Sepertinya kalau tidak berbayar, saya nggak enak sama Pak Nofri ini. Karena memang Pak Nofri membuka paradigma kita, perbandingan antara cryptocurrency, dan sudut pandangnya itu seger banget. Dari risk, karena Pak Nofri, saya sendiri, kita sudah kenal lama juga ya. Terima kasih untuk Pak Marlam juga. Pak Nofri kita tahulah, dia adalah coach yang paling logik, dan beliau adalah penguji jika orang ingin mengambil sertifikasi tata kelola risiko, di mana mitigasi risikonya biasa risiko itu ada, tapi mitigasinya yang penting. Bagaimana caranya? Salah satu pengujinya adalah Pak Nofri Simanjuntak ini. That's why beliau, kita beruntung banget hari ini, beliau ingin berbagi kepada kita, tapi ada satu pertanyaan yang dari tadi chat di grup saya nih Pak Nofri. Mungkin saya boleh request secara live nih. Pak Nofri, silakan, halo, silakan. masih hadir. Ada satu request, Pak Nofri katanya profit dengan dana yang segitu 9% katanya mau dibagikan settingannya ya katanya. Bisa diatur, bisa diatur. Itu pertanyaan. Oh, bisa diatur ya. Katanya tolong dibagikan katanya. Semuanya bertanya soal itu. Tapi mohon maaf Bro Paul. Mohon maaf Bro Paul. Itu ya, siap. kan
itu kan di social copy trade-nya master-master banyak loh yang lebih hebat dari saya, banyak Oh, loh, banyak. ya. Nah, seperti itu gitu. Iya, Sebetulnya iya. itu juga kan Tapi banyak justru yang penasaran dengan justru kan banyak yang penasaran dengan portfolionya, settingannya Pak Nofri soalnya. ya ya ya. Justru kan portfolionya lebih durasinya lebih panjang dibandingkan saya yang baru 26 November gitu. Tapi punya Pak Nofri karena buka-bukaan dari awal dan salah satunya Pak Nofri kasih checklist, semuanya jadi mengarah ke sana nih Pak. Karena kalau follow master memang ada satu hal yang perlu selalu saya tegaskan juga kalau saya sedang presentasi di bot itu, follow master itu kita sebagai follower nggak tahu settingan apa yang dipakai sama master. Yes. Jadi Iya dong. we don't know dia jaga sampai koreksi sampai berapa, we don't know, we never know. Tapi paling nggak kita percaya masternya dari historinya kita analisa dia profit gitu. Yang sebetulnya sih yang menurut saya jadi agak apa ya lucu jadinya nanti kalau ngikut terus akhirnya misalkan dapat 10% jadi master nih settingannya sama semua nanti. Oh benar juga Pak. Lucu juga jadinya kan. Kompetisinya jadi aneh ya Pak ya. Iya juga gitu loh. Iya. Marketplace-nya suppliernya satu rupanya. Pak Nofri rupanya. Iya, justru itu kalau sampai seperti itu gitu ya. Tetapi Baik kan Pak, baik balik Pak. lagi, Ya ini benar. hanya contoh loh. Karena kan Mm-mm. saya merasa kalau saya ngomong sesuatu kan kita harus komit tujuannya bukan ke arah eh, di share atau tidak, master atau tidak, tapi Benar, kalau benar. saya memberikan 10 guidance umpamanya. Dan salah satunya misalkan kalau harus menampilkan portfolio, tentunya portfolio kita sejak kapan kita bergabung ya sudah gitu. Ya Makanya saya benar. bilang ya saya adanya begini. Ya saya nggak Ya, ya. tahu loh 6 bulan 1 tahun ke depan karena segala investasi kan tetap ada risk gitu loh. Dan Benar Pak. floating loss itu sebuah resiko yang pasti terjadi. Apa ada trader yang begitu entry langsung profit terus nggak pernah ada floating loss? Nggak mungkin. Jadi tenang aja lah selama floating loss atau Yes. merah itu justru kita punya kesempatan untuk serok di bawah dalam tanda kutip gitu. Harga diskon Pak ya. Ya, Benar. betul. Oke, terima kasih loh Pak Nofri untuk Thank you waktunya luar untuk biasa udah semua rekan. Ya, ya. thank you untuk semua rekan-rekan yang memberikan kesempatan saya untuk berbagi.